Kita sambut pemateri kita yang pertama, yakni Kak Ritma Ratri Ayunda Putri. Selamat pagi Kak Ritma, bagaimana nih kabarnya Kak? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Soalnya tadi suara kalian agak putus-putus di aku. Izin menjawab sudah jelas Kak. Baik, terima Baik, kasih. baik Kak, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Ritma, waktu dan layar dipersilakan. Baik, MC, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya aku mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah udah terlihat? Sudah Kak. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, aku Ritma Ratrianda Putri dari Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit tentang PKMKI atau PKM Karya Inovatif. Nah, mungkin dari teman-teman masih banyak yang asing nih tentang PKMKI ini apa, karena memang PKMKI ini masih tergolong baru dan baru masuk ke skema PKM itu pada tahun 2021. Nah, sebenarnya kenapa sih memilih skema PKMKI? Kalau misalkan aku ditanya kayak gitu, aku sendiri sebenarnya bingung, karena waktu itu, waktu aku mengajukan proposal dan judul untuk mengikuti seleksi internal UB itu dari tim aku mengikuti skemanya itu PKMKC, dan alhamdulillah waktu pengumuman seleksi internal UB itu dari tim aku lolos, tetapi dengan catatan harus dipindah skemanya ke PKMKI. Nah, mungkin ini ada beberapa nih alasan buat misalkan kalian bingung mau milih skema apa. Nah, mungkin ini kalian bisa memilih skema PKMKI dengan pertimbangan yang pertama, skema PKMKI ini merupakan skema PKM yang masih baru. Karena seperti yang aku sebutin sebelumnya, jadi PKMKI ini baru ada tahun 2021 dan tahun kemarin, tahun 2022 itu masih tahun kedua. Nah, karena PKM ini masih baru, jadi untuk saingannya itu akan lebih sedikit, teman-teman. Dan kemarin itu untuk yang lolos pendanaan dari seluruh Indonesia itu ada 24 tim. Dan dari 24 tim itu, kemungkinan untuk lolos ke PIMNAS tentunya semakin besar karena dari satu kelas PIMNAS itu jumlahnya sekitar 23 tim. Nah, ternyata benar, jadi dari 24 tim yang lolos pendanaan itu, hanya ada satu tim yang gugur menuju PIMNAS. Jadi yang diambil ke PIMNAS itu ada 23 tim. Nah, ini kalau teman-teman pengen kemungkinan lolosnya besar dan saingannya sedikit, bisa nih ikut PKMKI. Yang kedua, dapat berkolaborasi dengan fakultas lain. Nah, sebenarnya untuk poin yang kedua ini nggak cuma PKMKI aja ya yang dapat berkolaborasi dengan fakultas lain. Untuk skema PKM yang lain juga bisa berkolaborasi. Nah, tapi untuk PKMKI ini sendiri biasanya untuk kolaborasinya bisa dengan fakultas teknik maupun dengan Filkom. Nah, untuk timku kemarin itu kolaborasinya dengan fakultas teknik. Nah, yang ketiga dapat menciptakan alat yang fungsional skala penuh, siap pakai, dan siap diproduksi secara massal. Sebenarnya PKMKI ini hampir mirip sama PKMKC, tetapi yang perlu teman-teman ingat, yang paling membedakan, yang paling mendasar itu, kalau PKMKC itu nanti produk yang dihasilkan masih berupa prototipe, sedangkan untuk PKMKI ini, produk yang dihasilkan berupa alat yang fungsional skala penuh, siap pakai, dan siap diproduksi secara massal. Nah, ini merupakan skema dari pencarian ide. Jadi, untuk PKMKI ini sendiri berawal dari adanya problem di masyarakat ataupun problem di UKM yang membutuhkan sebuah perangkat yang solutif. Akhirnya terciptalah ide untuk menciptakan sebuah karya yang inovatif yang tetap mempertimbangkan dari regulasi, standar industri, pustaka rujukan iptek, dan teknik realisasi dari ide yang akan diciptakan. Sehingga tercipta luaran sebuah produk yang siap pakai dan siap diproduksi secara massal.
Jadi selanjutnya ada ketentuan umum dan ketentuan khusus dari PKMKI itu sendiri. Nah, mungkin untuk ketentuan umum ini, karena ini umum ya, jadi aku rasa akan hampir sama dengan skema bidang yang lain. Jadi yang pertama itu ada mahasiswa aktif. Jadi yang mengikuti, PKM itu harus mahasiswa aktif. Dan untuk mahasiswa yang sedang menjalani, pendidikan profesi seperti koas itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti PKM. Yang kedua, tim terdiri dari 3 hingga 5 orang dengan 1 orang sebagai ketua. Yang ketiga, sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, karena ini kan kita di FK ya, yang bidang keilmuannya itu di bidang kesehatan. Nah, jadi, teman-teman harus mengikuti, yang temanya itu berbau kesehatan dan nanti hasil dari produknya itu juga dapat diimplementasikan di bidang kesehatan. Yang keempat, berasal dari prodi yang sama ataupun berbeda, tetapi masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Nah, kalau kemarin, kalau dari tim aku itu ada 3 prodi yang berbeda. Jadi ada dari pendidikan dokter, ada dari kebidanan, dan ada dari, teknik elektro. Yang kelima disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Nah, untuk yang poin kelima ini ada tujuannya, teman-teman. Jadi, tujuannya itu agar bisa berkesinambungan. Jadi kayak misalkan angkatan 2020 dengan 2019. Nah, nanti harapannya angkatan yang 2020 ini bisa melanjutkan ide dari PKM yang diajukan sebelumnya gitu. Jadi biar bisa berkesinambungan gitu untuk di tahun yang selanjutnya. Yang keenam, besarnya dana kegiatan per judul itu 5 juta hingga 7 juta. Nah, untuk dana ini juga harus diperhatikan karena masuk ke dalam penilaian proposal. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman membuat rencana anggaran dana, itu usahakan jangan sampai kurang dari 5 juta ataupun di atas melebihi 7 juta. Lalu yang ketujuh, nama ketua dan anggota harus ditulis secara lengkap. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat proposal atau nanti memasukkan data di simbol mawar, itu untuk nama ketua dan anggota itu harus ditulis secara lengkap. Lalu untuk yang ketentuan khusus, ini lebih ke ketentuan administratif. Jadi yang pertama itu kesesuaian format proposal dengan pedoman dari PKMKI. Jadi setiap tahunnya itu pasti nanti akan ada buku pedomannya dan teman-teman itu harus menyesuaikan format dari proposal itu seperti apa. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan juga dari luaran. Untuk PKMKI sendiri itu luarannya ada 3. Yang pertama ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk skala penuh. Nah, untuk produk skala penuh ini memang harus benar-benar dipersiapkan teman-teman karena waktunya juga biasanya cukup ini ya, cukup cukup sebentar dan untuk menciptakan produk skala penuh itu kita nggak semena-mena untuk menciptakan lalu bisa disebut, skala penuh, karena kita juga harus melakukan pengujian, baik secara pengujian secara fungsional maupun, pengujian secara manfaat, seperti itu. Yang ketiga, menentukan target pengguna yang spesifik. Nah, jadi untuk PKMKI ini memang penggunanya harus spesifik. Nah, jadi misalkan kalau tahun kemarin itu dari timku itu menciptakan sebuah gendongan yang dilengkapi dengan pijat oksitosin. Nah, karena ini kan gendongan ya, tentu target pengguna spesifiknya itu adalah ibu-ibu. Nah, khususnya ibu-ibu yang sedang menyusui karena, gendongannya ini untuk memperlancar ASI, seperti itu. Yang keempat, bukan merupakan prototipe. Ini seperti yang aku jelaskan sebelumnya, jadi kalau PKMKC itu hasil akhirnya prototipe, sedangkan kalau PKMKI ini produk skala penuh. Yang kelima dan keenam ini, kalau misalkan teman-teman lolos pendanaan dan mau melanjutkan ke PIMNAS, itu biasanya disuruh membuat video demonstrasi produk dan buku desain teknis. Nah, ini untuk form penilaian proposal. Jadi, ada beberapa kriteria ya. Ini ada 5 kriteria, dan masing-masing dari kriterianya itu ada bobotnya sendiri-sendiri. Yang yang paling gede ini bobotnya ada kreativitas, gagasan, solusi. Jadi ini, mencakup orisinalitas. Nah, teman-teman kalau misalkan menciptakan sebuah karya itu akan lebih baik kalau misalkan karyanya itu memang sebuah karya yang baru dan belum ada sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di pangkalan data kekayaan intelektual dari ide teman-teman itu apakah sebelumnya sudah ada atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan semakin baru, karya yang teman-teman hasilkan itu nanti bobotnya akan semakin besar. Nah, di sini juga ketepatan iptek, standar, regulasi, bobotnya ini juga besar. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah menentukan
ide mau membuat karya seperti apa, teman-teman juga harus memikirkan nanti ini dibuat, dengan metode seperti apa, dan teman-teman juga harus menentukan spesifikasi dari produk yang akan teman-teman hasilkan, seperti itu. Di sini juga ada penjadwalan kegiatan dan penyusunan anggaran biaya. Ini, tapi poinnya kecil tetap harus diperhatikan ya, teman-teman. Nah, ini untuk sistematika proposal. Jadi, yang pertama ada daftar isi. Nah, kalau misalkan, mengumpulkan proposal itu kemarin, kalau dari tahunku itu tidak, tanpa menggunakan cover. Jadi, halaman pertama itu langsung ke daftar isi. Nah, halaman kedua ini pendahuluan. Untuk pendahuluan ini isinya dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan luaran dari, masing-masing skema PKM itu. Nah, untuk bab 1 pendahuluan ini biasanya cukup 1,5 halaman aja. Karena kalau, di ketentuan yang kemarin itu dari bab 1 pendahuluan sampai daftar pustaka itu maksimal halaman, 10 halaman. Jadi kalau misalkan bab 1 pendahuluan itu halaman 1, nanti daftar pustaka di akhir ini udah harus maksimal di halaman 10. Jadi, tips dari aku kalau misalkan teman-teman membuat bab 1, bab 2, bab 3, maupun bab 4 itu, apa ya, secukupnya dari inti-intinya aja. Jadi nggak usah terlalu bertele-tele agar, sesuai dengan ketentuan format yang memang harus 10 halaman itu. Lalu bab 2 tinjauan pustaka ini, sebenarnya, kayak skema yang lain juga. Jadi membahas terkait apa yang akan kita buat seperti tinjauan-tinjauan yang ada di literatur, tetapi untuk di PKMKI ini perlu ditambahkan juga perbandingan spesifikasi dengan produk sejenis. Jadi kalau misalkan kemarin dari timku itu kan menciptakan gendongan sebagai pelancar ASI. Nah, untuk perbandingan produk sejenis harus membandingkan dengan pelancar ASI lainnya, baik baik yang berupa alat pijat yang manual maupun dari obat-obatan pelancar ASI, seperti itu. Lalu yang ketiga dari tahap pelaksanaan ini biasanya, isinya itu kayak tempat dan waktu, terus di PKMKI ini karena ada pengujian, jadi nanti untuk pengujian bisa dimasukkan juga di tahap pelaksanaan. Nah, untuk bab 4 biaya dan jadwal kegiatan ini, teman-teman untuk yang di biaya yang ini tuh biaya yang secara secara tidak secara detail ya, karena untuk secara detailnya itu nanti ada di lampiran yang anggaran dana. Nah, jadi untuk biaya ini kemarin itu dibagi dalam 4 kategori. Jadi bahan habis pakai, terus, untuk sewa jasa, transportasi, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, untuk jadwal kegiatan itu, teman-teman memulai kegiatan PKM-nya itu dari bulan apa sampai apa, jadi kayak dibuat timeline gitu. Lalu untuk daftar pustaka, kalau kemarin tuh ketentuannya menggunakan Harvard. Jadi kalau Harvard itu kan nanti diurutin gitu ya dari abjad yang paling awal. Jadi A, B, C itu diurutin dari awal sampai akhir gitu. Nah, untuk lampiran karena lumayan banyak, jadi ada 5 lampiran ya total. Yang pertama itu lampiran biodata. Jadi biodata ini isinya biodata dari ketua, anggota, dan juga dari dosen pembimbing. Nah, untuk yang kedua ini anggaran dana, jadi, ini merincikan dari yang biaya yang udah, teman-teman anggarkan di bab 4. Jadi kalau misalkan di yang lampiran ini, kalau misalkan teman-teman membeli membeli kertas, nah itu kertas apa, teman-teman beli berapa, jumlahnya berapa, seharga berapa gitu, itu nanti di total gitu, dan itu dikelompokkan dari masing-masing kategori, kayak yang bahan habis pakai, sewa jasa, transportasi, dan lain-lain, itu nanti dikategorikan gitu dan dijumlahkan di akhirnya. Lalu untuk susunan tim ini lebih ke pembagian job desk. Jadi kalau misalkan teman-teman ada 5 anggota gitu ya, nah nanti ketua itu tugasnya apa, terus dari anggota satu apa, anggota 2 apa gitu. Dan untuk keempat yaitu surat pernyataan. Nah untuk surat pernyataan ini yang tanda tangan dari ketua tim. Jadi surat pernyataan ini sama kayak surat orisinalitas karya gitu. Terus yang kelima, gambaran konsep karya. Nah, untuk gambaran konsep karya ini biasanya bisa diisi, kayak gambaran desain. Jadi desainnya tuh, usahain kayak desain 3D gitu ya. Jadi biar biar terlihat dari segala sisi dari, karya yang akan teman-teman ciptakan. Dan jangan lupa juga dikasih keterangan dari masing-masing bagian yang ada di desain tersebut.
Nah, ini contoh dari, judul-judul KMKI yang tahun kemarin. Ada ada yang menciptakan jaket. Nah, jadi untuk yang jaket ini kemarin untuk target penggunanya adalah para driver ojol. Jadi nanti kayak jaketnya itu bisa melindungi driver ini kalau misalkan ada kecelakaan. Jadi kalau misalkan drivernya jatuh itu nanti jaketnya akan mengembang gitu. Dan ada contoh-contoh judul yang lain yang teman-teman juga bisa cari di internet. Nah, ini kalau kemarin, yang proposal dari tim aku judulnya Inovasi Gendongan Bayi dengan Oksitosin Massas sebagai Solusi ASI Tidak Lancar pada Ibu Menyusui. Nah, untuk ini hasilnya, jadi nama produk kami itu Bika Oksim Baby Carrier with Oxytocin Massage. Nah, ini gendongannya, ini produknya, jadi ini dipakai oleh responden. Nah, sebelumnya itu kami juga harus melakukan uji fungsional dulu. Jadi diuji apakah ini udah bekerja alat pijatnya, apakah bisa muter, apakah baterainya sudah bisa mengisi daya, kayak gitu. Jadi diuji dulu secara fungsional, baru diujikan ke responden. Nah, sebelum uji ke responden, itu, juga perlu kan orang kesehatan ya. Jadi kalau misalkan melakukan penelitian atau mau mencobakan sesuatu kepada orang lain itu, kita perlu menggunakan etik. Nah, setelah etiknya keluar baru bisa melakukan uji manfaat kepada responden. Nah, ini untuk contoh poster. Jadi kemarin itu, kalau misalkan lolos ke PIMNAS itu membuat poster. Nah, ini poster dari timku waktu itu, dan di sini ada QR code. Nah, teman-teman bisa bisa scan karena di sini juga ada Instagram, ada contoh video demonstrasi, dan juga ada, buku desain teknis dari, produk kami. Nah, jadi ini yang terakhir, ada sedikit tips lolos pendanaan dari aku. Jadi yang pertama, yang paling mendasar dulu, teman-teman harus menentukan jenis PKM dan tema yang akan diangkat. Nah, karena ini penting banget ya, karena kan kalau misalkan teman-teman masih belum tahu mau jenis PKM apa, itu nanti, teman-teman akan bingung dan karena waktunya juga lumayan mepet antara membuat proposal terus nanti di-submit untuk seleksi internal UB gitu. Jadi sebaiknya teman-teman udah harus memantapkan ya, mau mengikuti jenis PKM yang apa dan temanya yang apa. Nah, untuk tema itu biasanya dari dosen FK itu ada yang punya tema gitu, jadi teman-teman bisa gabung mengikuti dosen. Atau kalau teman-teman mempunyai ide juga bisa dibicarakan. Dua, bentuk tim yang suportif dan saling melengkapi. Nah, untuk yang poin yang penting juga itu tim, teman-teman. Jadi, kan, rangkaian kegiatan PKM ini lumayan panjang ya, kalau kemarin itu dari bulan Februari sampai akhirnya tuh di bulan Desember. Itu, akhir dari yang PIMNAS-nya itu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan kita sebagai manusia itu rawan kayak merasakan jenuh gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau misalkan punya tim itu diperkuat bonding-nya gitu. Nah, kalau dari aku dan tim kemarin itu, kita sering kayak keluar bareng, nongki di luar gitu. Jadi kalau misalkan ada yang harus dikerjain, itu kita kerjainnya di luar. Jadi biar biar bonding-nya juga dapat. Terus yang ketiga yaitu konsultasi. Nah, ini yang poin penting juga. Jadi teman-teman harus rajin berdiskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, kalau misalkan untuk persiapan seleksi internal UB itu kalian bisa berkonsultasi dengan dosen pendamping. Nah, kalau misalkan udah lolos seleksi internal, itu nanti dari UB akan menyiapkan reviewer. Jadi, nanti teman-teman juga akan difasilitasi, akan ada, seperti agenda konsul yang rutin diadakan oleh UB dan nanti itu didampingi oleh reviewer. Jadi teman-teman, manfaatkan fasilitas itu sebaik mungkin, berdiskusi dan konsultasi dengan reviewer yang dari UB. Lalu yang terakhir, mematuhi pedoman PKM dan, submit proposalnya tepat waktu. Nah, untuk pedoman PKM ini penting banget teman-teman harus baca dan harus, apa ya, harus update karena kemarin itu sempat, beberapa kali ada perubahan. Sebenarnya perubahannya minor, tapi tetap kayak ada pengaruhnya gitu. Jadi teman-teman harus rajin-rajin update dan membaca pedoman terbaru dari PKM, skema PKM yang teman-teman ikutin gitu. Dan teman-teman patuhin dari pedoman penyusunannya, karena banyak yang gagal cuman karena tidak sesuai dengan pedoman penyusunan PKM. Kan
eman gitu ya, karena sebenarnya hal yang sepele, tapi kalau teman-teman nggak perhatikan, teman-teman bisa gagal gitu. Dan submit proposal tepat waktu ini, jadi kalau bisa jangan mepet-mepet, karena biasanya, apa ya, traffic-nya kan tinggi ya kalau misalkan lagi banyak yang akses, jadi servernya bisa down gitu. Jadi kalau bisa di-submit-nya H-1 atau kalau misalkan submit di hari H itu teman-teman jangan submit pas malam hari, jadi submit-nya pas pagi hari atau sore hari gitu. Karena semakin malam tuh pasti semakin banyak yang akses dan, akan apa ya, kayak sia-sia gitu kan kalau misalkan, nggak ke-submit dan padahal teman-teman udah bikin gitu. Terus untuk yang terakhir ini ada sedikit quotes dari CEO Instagram Kevin Systrom, "Jika kau mempunyai ide, mulailah hari ini. Tak ada waktu yang lebih baik untuk bertindak selain sekarang." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak kami ucapkan kepada Kak Ritma atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya nih, Jason ada materi apa nih yang kedua? Oke, karena tadi kita udah mendengarkan pemaparan PKMKI yang sangat luar biasa, pemaparan materi kedua kita adalah mengenai PKM KC. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menampilkan CV pemateri kita yang kedua. Baik, beliau adalah Delegator LKI FKUB Muslim Managerial Leadership Camp atau MMLC Nasional. Selain itu, beliau juga aktif dalam kolegium loh. Beliau pernah menjabat sebagai Ketupel ITIM LKI FKUB 2020. Beliau juga menjadi Ketupel Turnamen Medika LKI FKUB 2020 dan Ketupel Pelaksana Spiritual Coaching atau SPICO FKUB. Nah, selain itu, beliau juga meraih berbagai macam achievement saat menjalani kuliahnya. Yang pertama, medali emas kategori presentasi PKMKC Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-35. Tidak hanya berhenti di presentasi, beliau juga memperoleh medali perak di kategori poster PKMKC Pekan Ilmiah Mahasiswa yang ke-35. Nah, saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Pendidikan Dokter Universitas Brawijaya. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut pemateri kita yang kedua, Kak Abimanyu Awada Ragil. Selamat pagi Kak Ragil, bagaimana kabarnya? Baik, sehat alhamdulillah Jason. Baik Kak Ragil, baik ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung menyerahkan waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, baik. Izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya? Izin menjawab sudah terlihat Kak. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, teman-teman semuanya, peserta PKM Training Days. Di sini aku Abimanyu Awada Ragil dari PSK 2019 izin menyampaikan materi terkait PKM KC ya. Jadi di sini aku diamanai oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan terkait PKM Karsa Cipta. Namun di sini aku nanti lebih tepatnya lebih ke sharing aja sih, sharing berbagai pengalaman tentang apa aja yang sudah aku lalui dan apa aja yang udah aku alami selama mengikuti PKM dari tahun kemarin, mulai dari hampir 1 tahun kalau bisa diomong, 11 sampai 12 bulan, mulai dari ide yang dari bulan Desember sampai bahkan presentasinya bulan Desember tahun depannya, seperti itu. Mungkin langsung saja masuk ke materinya. Untuk yang pertama itu, apa sih itu PKMKC? Jadi kalau bisa dibilang PKMKC itu hampir mirip-mirip sama PKMKI yang sudah dijelaskan oleh Kak Ritma tadi. Jadi kalau KC itu PKM yang dimana wujudnya itu ide konstruktif berbasis karsa dan juga nalar. Jadi namanya juga karsa. Karsa itu kan niatan. Jadi ide dari PKMKC ini muncul dari niatan dan biasanya itu dari problematika yang ada di masyarakat atau problematika yang dihadapi oleh pemerintah dan juga oleh swasta seperti itu. Terus produk luaran dari PKMKC ini biasanya sudah berada pada skala siap pakai atau bisa produk fungsional atau minimal skala prototipe siap diuji coba, seperti itu.
Dan ini merupakan contoh produk dari PKMKC, di mana di sini ada contoh produk vacuum cleaner, di mana dari tahun 1900-an sampai 2010 ini ada berbagai pengembangan atau penyempurnaan dari desain ataupun fungsi dari vacuum cleaner itu sendiri, mulai dari mungkin mesin penghisapnya, dari sensornya, mungkin kalau dari vacuum cleaner yang terbaru mungkin sudah terhubung dengan IoT atau Internet of Things, sehingga bisa dikontrol dari HP, ada Bluetooth atau koneksinya melalui HP, sehingga bisa dikontrol dengan menggunakan gadget, sehingga bisa bekerja mencari tempat-tempat yang kotor, sehingga bisa bekerja secara otomatis seperti itu. Jadi program PKMKC itu sendiri itu penekanannya itu ada beberapa penekanan, teman-teman. Untuk yang pertama itu penekanan dari program PKMKC itu lebih kepada kreativitas produk yang akan dihasilkan. Jadi kebaruan-kebaruan apa sih yang akan kita tampilkan pada program ini. Dan juga level teknologi. Level teknologi di sini bisa dibilang se-advance apa atau keterbaruan dari teknologi yang ada. Seumpama ini aku ngambil dari program atau PKM-ku yang tahun lalu ya. PKM-ku tahun lalu kan tentang alat deteksi dini dari stroke seperti itu. Jadi alatnya itu ada sensor terkait kadar kolesterol, gula darah, dan juga tekanan darah secara non-invasif atau menggunakan gelombang. Jadi kan untuk keterbaruannya itu teknologinya itu mengukur tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol itu menggunakan alat non-invasif atau tidak perlu mengambil darah, hanya menggunakan gelombang cahaya seperti itu. Dan juga keterbaruannya juga dinilai. Jadi keterbaruannya itu apakah inovasi atau prototipe yang akan teman-teman nanti buat itu apakah sudah ada di pasaran atau sebelumnya itu sudah ada penelitiannya. Ini harus benar-benar diperhatikan karena kebanyakan proposal atau program PKMKC itu yang nggak lolos itu karena mereka melakukan penelitian topik yang diulang-ulang seperti itu. Mungkin keterbaruannya ada, cuma nggak terlalu mencolok sehingga tidak terlalu bisa untuk lolos untuk pendanaan dan juga ke PIMNAS seperti itu. Terus ada juga penekanan pada metode pembuatan produk. Pada metode pembuatan produk ini sendiri bisa dibilang dalam proses pembuatan prototipe dari teman-teman ini yang akan nantinya dilakukan pembuatan program PKMKC itu melewati berbagai proses yang rumit atau mungkin hanya beberapa proses yang simpel, itu juga ada penilaiannya yang nanti bisa dicantumkan di proposal teman-teman sekalian. Dan juga ada prediksi tingkat kemanfaatannya. Di sini tingkat kemanfaatan ini sangat penting ya, apalagi kalau nantinya sudah teman-teman masuk ke pendanaan PKM, terus masuk ke kalau sudah pendanaan itu ada PKP 2 dan juga ada PIMNAS, itu benar-benar sering sekali ditanyakan oleh reviewer atau ditanyakan oleh juri, bagaimana sih kepraktisan atau kemanfaatan untuk kedepannya nanti, apakah prototipe ini benar-benar dapat digunakan sebagai jawaban atau solusi terhadap problem atau permasalahan yang kita targetkan customer yang akan menggunakan prototipe kita. Jadi apabila kita membuat suatu inovasi atau membuat suatu keterbaruan, tetapi inovasi tersebut tidak dapat digunakan secara optimal atau tidak dapat digunakan secara efektif terhadap target atau customer sasaran kita, maka ya nilai plusnya atau value-nya itu akan berkurang, teman-teman. Jadi tingkat kemanfaatan itu sangat diperhatikan dan juga sangat berpengaruh dalam program PKMKC ini. Dan juga selanjutnya yaitu ruang lingkup PKMKC. Di sini ruang lingkup PKMKC ini sangat penting diperhatikan karena PKMKC ini sedikit beririsan dengan beberapa program PKM yang lain, yaitu yang paling mendekat itu PKMKI dan juga PKMPI. Untuk PKMKC sendiri itu lebih fokusnya itu kita atau output luarannya itu adalah prototipe atau suatu inovasi alat yang dia itu sudah mampu bekerja sesuai dengan prinsip kerjanya, tapi dia belum siap untuk dikomersialisasikan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ritma kurang lebihnya, kalau PKMKI kan harus benar-benar alatnya sudah siap untuk dipakai di masyarakat umum seperti itu. Kalau PKMKC ini baru prototipe yang sudah diuji fungsi dan sudah bekerja sesuai dengan prinsip kerjanya. Jadi ruang lingkup PKMKC ini ada beberapa. Yang pertama itu bisa dari idenya, itu bisa diambil dari hasil riset yang baru sampai dengan desain teknis. Jadi teman-teman ini bisa mengembangkan, mungkin bisa mencari-cari ya. Kalau kita kan di kesehatan atau di fakultas kedokteran dan juga kesehatan, ini kan penelitian tentang mungkin biomedis, tentang alat-alat kesehatan terbaru itu kan sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas.
Ini teman-teman bisa mencari seperti kayak sensor deteksi cancer atau sensor deteksi apa gitu yang penelitiannya itu sudah ada, tetapi untuk penerapan dan juga pengembangannya itu belum dilakukan seperti itu. Contoh misal tahun lalu aku kan menggunakan alat deteksi beberapa parameter untuk stroke ya. Sudah aku sampaikan tadi, ada kolesterol, ada tekanan darah, dan juga gula darah. Nah, untuk sensornya itu menggunakan namanya itu ada sensor PPG atau sensor fotoplethysmograph, itu di mana sensornya itu secara umum itu digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dan juga denyut nadi. Tetapi kemarin kita mengembangkan desain teknis yang sudah ada, itu dikembangkan untuk sensor yang lebih advance lagi, bisa mengukur untuk kadar kolesterol. Tentunya untuk dalam pengembangan tersebut butuh formulasi-formulasi baru untuk menghasilkan hasil yang bisa dikatakan akurat untuk pengukuran kolesterol secara invasif seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencari riset-riset tentang mungkin kalau di sini kan kita bidang kesehatan yang mungkin baru sampai desain teknis dan bisa dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Terus juga mencari ruang lingkupnya berupa solusi atas persoalan, kebutuhan, dan juga tantangan yang ada di masyarakat, pemerintah, dan juga swasta seperti itu. Kalau persoalan dan juga tantangan ini sangat banyak sekali ya, terutama di dunia kesehatan. Mungkin teman-teman bisa explore sangat banyak sekali. Kalau di kesehatan, mungkin kemarin aku mencari idenya itu mencari permasalahan kesehatan yang jumlah prevalensinya itu tinggi. Seperti kayak aku kemarin kan idenya tentang stroke. Kenapa kok timku milih stroke? Karena tingkat stroke di Indonesia itu masih tinggi, terutama tingkat stroke. Stroke kan ada dua ya teman-teman, ada stroke iskemik dan juga hemoragik. Dan menuju ke stroke iskemik dan hemoragik itu kan ada tahap-tahapannya, dan di situ alatku berfokus untuk mencegah di mana adanya perburukan stroke seperti itu. Itu kenapa kok milih stroke? Karena dari data Riskesdas atau riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kemenkes, itu stroke itu merupakan, kalau nggak salah, peringkat kedua atau ketiga penyakit dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Nah, itu teman-teman bisa cari dengan dari ruang lingkup tersebut, bisa cari potensi-potensi permasalahan apa yang kira-kira masih tinggi permasalahannya dan solusinya tuh masih bisa dikembangkan ke depannya seperti itu. Dan juga bisa juga ruang lingkup dari PKMKC itu dari pengembangan dan juga penyempurnaan fungsi produk yang sudah ada. Jadi seperti contoh tadi vacuum cleaner kan kita dikembangkan dari tahun ke tahun, mungkin dari prinsip kerjanya, dari mesin penghisap debunya, juga dari sensornya bisa bekerja sendiri dan lain-lain seperti itu. Jadi ini merupakan contoh bagian alir konstruksi ide dari PKMKC, di mana dimulai dari persoalan, kebutuhan, dan juga tantangan, di mana ini persoalan, kebutuhan, dan tantangan ini menimbulkan suatu karsa atau niatan untuk menciptakan atau membuat suatu inovasi baru yang di mana bisa meng-solve atau menyelesaikan permasalahan dan juga tantangan tersebut. Dan juga dari persoalan itu muncullah ide dan juga dikonstruksikan menjadi sebuah karya dan diimplementasikan menjadi sebuah penyempurnaan karya seperti itu. Dan ini ada beberapa tips ya untuk teman-teman sekalian untuk mencari ide bagi PKMKC seperti itu, untuk yang minat di PKMKC. Ini yang pertama itu bisa merujuk ruang lingkup PKMKC yang tadi, yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ruang lingkup PKMKC itu bisa dari pengembangan desain teknis, prototipe yang sudah ada, bisa dari permasalahan, dan juga bisa dari penyempurnaan atau pengembangan prototipe atau alat yang sudah beredar di masyarakat seperti itu. Terus juga bisa dari mencari permasalahan teraktual. Kalau berbicara tentang bidang kesehatan dan kedokteran pasti sangat luas ya, dan masalah kesehatan yang masih tingkatnya masih tinggi itu masih sangat banyak sekali teman-teman. Dan juga mencari teknologi terkini yang bisa dikembangkan. Dan ini yang tidak kalah pentingnya. Mencari ide itu bisa dilakukan dengan melihat judul-judul tahun lalu yang lolos pendanaan seperti itu. Jadi bisa dicari di internet mungkin untuk ide-ide yang lolos pendanaan atau bahkan ide-ide yang lolos di PIMNAS seperti itu. Jadi untuk informasi aja, di PKMKC itu bisa dikatakan
ini pengalamanku 2 tahun ya. Aku kan ikut PKMKC itu 2021 lolos pendanaan, 2022 alhamdulillah baru lolos PIMNASnya 2022. Nah itu dari 2 tahun itu aku lihat setiap kelas PKMKC itu pasti ada bidang dari kesehatan atau kedokteran seperti itu. Pasti ada yang dapat medali. Jadi bidang kesehatan itu sangat potensial dan peluang untuk menangnya itu sangat besar sekali karena tingkat urgensinya itu juga tinggi. Kalau bisa dikata dari beberapa tahun yang lalu itu aku lihat untuk bidang yang paling berpotensi itu menurutku ada 2 sih. Yang pertama itu bidang kesehatan, yang kedua itu renewable energy atau energi terbarukan. Itu pasti yang sering menang. Bahkan kemarin di PIMNAS yang kemarin di PIMNAS kemarin kan ada 2 kelas. Kebetulan PKMKC itu ada KC1 dan juga KC2. Di kelasku PKMKC2 itu yang juara presentasi 1 dan 2 itu bidang kesehatan semua. Kebetulan yang juara 1 itu idenya tentang stroke, yang kedua itu tentang glaukoma. Yang ketiga ini dari kemarin kalau nggak salah dari ITS tentang energi terbarukan apa gitu, aku lupa. Jadi dari teman-teman ini, terutama dari FK ya, ini sangat berpotensi sekali untuk bukan hanya lolos pendanaan, bahkan masuk PIMNAS dan juga dapat medali di PKMKC ini. Dan juga track record-nya ini kalau dari kakak tingkat yang sebelum-sebelumnya ini sangat bagus sekali dari PKMKC. Kalau seingatku dari tahun 2020 itu ada Kak Adam itu juga dapat medali di PIMNAS, Kak Adam, Kak Nabila, terus 2021 kemarin PKMKC dari Kak Primus juga dapat medali, dan alhamdulillah yang tahun ini aku dan timku bisa dapat medali juga. Jadi peluang untuk menang itu sangat besar sekali untuk PKMKC dari teman-teman kesehatan atau teman-teman kedokteran seperti itu. Nah, baik. Mungkin ini ada beberapa contoh judul PKMKC yang bisa menjadi rujukan. Seperti yang pertama ini ada alat deteksi dini risiko neuropati perifer pada penyandang diabetes mellitus yang terintegrasi dengan aplikasi smartphone, dan juga sistem otomatisasi berbasis IoT untuk pemeriksaan limbah dasar tambak udang. Oke, mungkin dari beberapa contoh judul yang ini bisa menjadi rujukan dari teman-teman ya. Kalau bisa dibilang dari pengalamanku itu yang paling sering digunakan itu IoT ini kalau dari PKMKC. Jadi IoT itu Internet of Things, di mana menghubungkan antara hardware dan juga software. Hardware itu alat kita yang kita gunakan untuk mengukur sensor apa gitu, dan juga menghubungkannya dengan smartphone melalui aplikasi, melalui Bluetooth atau dengan menggunakan Wi-Fi seperti itu. Jadi banyak sekali ide-ide yang menggunakan IoT dan bisa lolos ke pendanaan PIMNAS. Kebetulan aku kemarin judulnya juga IoT, dan kemarin aku dengan anak-anak teknik elektro seperti itu. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Sinyalnya agak. Ini sudah terlihat ya share screen-nya? Izin menjawab sudah, Kak. Oke, baik. Izin aku lanjutkan. Jadi untuk yang selanjutnya itu luaran PKMKC. Jadi untuk luaran PKMKC itu ada 3 untuk luaran pokoknya. Ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga prototipe atau produk fungsional yang menjadi luaran utama dari program PKMKC. Untuk persyaratan dari pengajuan proposal PKMKC itu mungkin kurang lebih sama ya. Setiap skema PKM itu kurang lebih sama persyaratannya. Peserta mahasiswa aktif 3-5 orang. Terus ini mungkin yang poin yang perlu di-highlight atau poin yang perlu ditekankan ini berasal dari keanggotaan setiap kelompok ini disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan juga kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya, serta mahasiswa pengusul ini dapat berasal dari program studi yang sama atau program studi yang berbeda, tapi masih dalam satu perguruan tinggi. Jadi
Kenapa kok poin ini perlu ditekankan? Karena dari beberapa reviewer UB yang pernah juga kemarin itu menjadi reviewer di PKM dari Dikti yang tahun-tahun sebelumnya itu pernah menyampaikan bahwa semakin beragam keanggotaan dari PKM itu, maka nilainya itu semakin baik. Meskipun itu tidak terlalu signifikan dalam penilaian proposal maupun penilaian PKP 2. Tetapi kan kalau kita sudah lolos pendanaan dan juga menuju ke PIMNAS itu kan pasti nilainya kan sangat ketat seperti itu ya. Dan juga persaingannya itu sangat ketat dan juga perlu selisih poin 1 atau 2 poin itu sangat dihitung seperti itu. Mungkin saran aja buat teman-teman yang ada di sini yang berminat untuk PKMKC, kalau bisa mencari anggotanya atau anggota timnya itu berasal dari prodi atau fakultas yang berbeda seperti itu. Mungkin ini saran dari aku sesuai dengan pengalaman yang tahun lalu udah aku lalui. Jadi kan tahun kemarin kan bisa dibilang PKMKC dari timku itu membuat alat kesehatan seperti itu, alat deteksi dini dan juga terapi untuk stroke ringan seperti itu ya. Jadi kan untuk alat deteksi dini kan ini tentu dalam pembuatan alatnya kan kita dari bidang kesehatan tidak mungkin atau mungkin bisa untuk membuatnya atau mungkin kita bisa menggunakan pihak ketiga untuk menggunakan atau membuat produk prototipe kita. Tetapi akan lebih baik atau lebih bagusnya itu apabila tim kita itu ada anggota yang paham terkait hal tersebut atau paham terkait hardware atau alat yang akan kita buat tersebut. Jadi dalam pengerjaannya itu kita untuk melakukan monitoring dan juga evaluasinya itu lebih mudah seperti itu. Dan juga ini juga penting untuk poin yang dana kegiatan per judul ini 5 juta sampai 7 juta, mungkin ini di bagian proposal nanti benar-benar diperhatikan di bagian biaya seperti itu. Jadi kalau di biaya, kalau teman-teman itu menulis proposalnya kurang atau lebih bahkan yang di batas ini, mungkin juga berpotensi kena di administrasi dan berpotensi untuk tidak lolos proposalnya seperti itu. Dan ini untuk formulir penilaian proposal PKMKC-nya, mungkin nggak jauh berbeda dari PKMKI yang tadi sudah dijelaskan. Untuk yang penilaian atau bobot yang tinggi itu berada di gagasan, tentunya di ide dan juga kemutakhiran iptek yang diadopsi. Semakin advance teknologinya, semakin rumit alatnya, semakin tinggi value yang diberikan alatnya, maka poinnya semakin tinggi. Dan juga kesesuaian tahap pelaksanaan. Jadi tahap pelaksanaan ini sesuai dengan yang ada di buku pedoman dan tidak melenceng dari administrasi yang sudah ditentukan. Terus ada kontribusi produk luaran terhadap perkembangan iptek. Jadi ini mungkin bisa dibilang kontribusi produk luaran ini, apakah produk luaran ini sudah banyak di pasaran atau belum. Jadi kalau belum banyak di pasaran dan juga keterbaruannya itu tinggi, maka bisa dibilang kontribusi produk luaran itu terhadap perkembangan iptek itu tinggi. Karena bisa dibilang kalau reviewer itu menilai suatu prototipe atau suatu inovasi ini sudah sering dibuat, meskipun ada keterbaruannya, tapi ya nilai kontribusinya itu nggak bisa tinggi seperti itu. Dan juga ini untuk potensi publikasi artikel ilmiah, nilainya ya lumayan juga 10, dan penjadwalan kegiatan dan juga penyusunan anggaran biaya nilainya 5. Terus ini untuk sistematika penulisan proposal PKMKC, ini sebenarnya untuk sistematikanya bisa teman-teman lihat lebih lanjut dan lebih lengkapnya itu di buku panduan PKM. Jadi buku panduan PKM itu setiap tahun itu kurang lebih tidak jauh berbeda dan hampir sama. Untuk aturan utamanya itu yang jelas isi utama proposal itu menggunakan Times New Roman 12, spasinya itu 1,15 rata kanan kiri, dan untuk layoutnya itu mirip kayak pengerjaan tugas akhir atau TA atau skripsi, dengan layoutnya A4 dengan margin kiri 4, margin kanan atas bawahnya itu 3 cm. Jadi kurang lebih sama untuk layout dengan TA atau skripsi seperti itu. Terus untuk format penulisan proposal sendiri itu sama kayak yang PKMKI tadi, jadi tidak ada cover, langsung daftar isi, dilanjut pendahuluan, info 1 titik pustaka, lanjut tahap pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka, dan juga lampiran.
Ini untuk yang pertama ini di bagian pendahuluan. Jadi untuk bagian pendahuluan ini yang jelas di pendahuluan ini ada uraian tentang proses identifikasi permasalahan. Jadi se-urgent apa, urgensinya itu seberapa tinggi yang teman-teman sampaikan permasalahan yang akan teman-teman solve atau teman-teman selesaikan dengan produk atau inovasi yang akan tim teman-teman buat seperti itu. Jadi dijelaskan kalau seperti yang timku kemarin itu kan masalah stroke. Kenapa kok beli stroke? Karena stroke kasusnya masih tinggi. Stroke merupakan penyakit yang dimana bisa menghabiskan dana kesehatan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS itu sampai triliunan rupiah dikarenakan stroke ini biasanya permasalahannya itu di perawatan yang terlalu panjang dan stroke kan salah satu penyakit kronis yang perawatannya panjang dan juga menghabiskan biaya yang banyak dan biasanya itu perburukannya itu karena kurang aware-nya atau kurang sadarnya si penderita ini terhadap keadaan atau kesehatannya seperti itu. Jadi kayak dijelaskan se-urgent apa sih permasalahan yang ada di lapangan, apakah benar-benar permasalahannya sebegitu urgent dan juga benar-benar membutuhkan suatu solusi yang perlu dihadirkan suatu inovasi alat seperti itu. Dan juga diuraikan mengenai modifikasi produk, keterbaruan produk atau prototipe alatnya, dan juga luaran program yang ditargetkan. Jadi kan luarannya tadi udah ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga prototipe atau produknya. Dan juga bisa ditambahkan nanti luarannya ada artikel ilmiah dan juga hak paten seperti itu. Itu bisa menjadi nilai plus pada akhir penilaian akhir seperti itu. Juga manfaat produk dan juga prototipenya. Untuk tinjauan pustaka ini kurang lebih sama. Untuk tinjauan pustaka ya gambaran terkait apa yang akan teman-teman buat dan juga mungkin literatur yang mendukung program atau prototipe produk yang akan teman-teman buat seperti itu. Untuk tahap pelaksanaan sendiri, ini ada beberapa yang perlu dicantumkan seperti pengumpulan data sekunder atau desain dan juga rancangan awal alat yang akan dibuat, penyusunan desain teknis, pembuatan produk atau jasa layanan, cara pengujian keandalan karya, dan juga evaluasi atau prediksi penerimaan masyarakat. Ini semua aku ambil dari buku panduan PKM yang tahun 2022. Mungkin untuk yang tahun 2023 kurang lebih sama ya, mungkin ke depannya. Dan untuk panduan ini benar-benar teman-teman perhatikan agar administrasinya itu tidak nggak sampai kelupaan seperti itulah. Jangan sampai gara-gara cuma kurang administrasi beberapa ide teman-teman nggak lolos seperti itu. Terus untuk biaya dan jadwal kegiatan, ini untuk anggarannya tadi sudah disampaikan 5-7 juta. Komposisinya itu 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Untuk biaya dan juga jadwal kegiatan ini mungkin yang agak lebih fleksibel ya, atau mungkin tiap tahun bisa aja berbeda karena kan dari tahun 2021 ke 2022 kemarin itu agak sedikit berbeda dari anggaran biaya karena yang sebelumnya itu pelaksanaannya hybrid online offline, yang 2022 kemarin itu di buku panduan tertulis bahwa pelaksanaan PKM itu dilaksanakan 100% secara offline atau secara luring seperti itu. Untuk lampirannya mungkin hampir sama dari setiap skema, ada biodata ketua anggota, pesan pendamping, justifikasi anggaran kegiatan. Ini untuk lampiran anggaran kegiatan ini merincikan anggaran biaya yang ada di bab 4 atau yang ada di biaya dan jadwal kegiatan ini. Lampiran 3 ini ada susunan organisasi tim pelaksana dan juga pembagian tugas, dan juga surat pernyataan ketua pelaksana dan juga gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Jadi untuk gambaran teknologi yang akan dikembangkan ini mungkin sangat penting ya, bisa dikatakan sangat krusial kalau di PKMKC. Jadi kalau teman-teman idenya bagus tapi tidak bisa menggambarkan teknologi yang akan dibuat, itu kayak sama aja bohong gitu loh. Jadi konsepnya bagus tapi di lampiran kelima ini nggak bisa menampilkan secara 3D alatnya itu kedepannya akan menjadi seperti apa. Nah, oleh sebab itu dari teman-teman ini sangat penting untuk punya anggota tim yang jago desain seperti itu. Mungkin nggak hanya jago desain kayak poster dan lain-lain, mungkin juga jago desain untuk yang 3D seperti itu. Biasanya yang jago-jago 3D ini mungkin jarang di FK. Biasanya anak-anak teknik atau anak-anak Filkom seperti itu yang jago desain seperti ini. Karena untuk proses
kedepannya pun juga desain-desain 3D untuk PKMKC ini sangat krusial dan sangat fundamental gitu menurutku. Dan ini untuk ada beberapa tips lolos pendanaan versi dari saya sesuai dengan pengalaman saya, mungkin nggak jauh berbeda dari yang disampaikan oleh Kak Ritma tadi. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penunjang kita itu bisa lolos pendanaan untuk PKM, khususnya di PKMKC. Untuk yang syarat pertama, itu yang jelas, itu syarat yang paling krusial dan mendasar. Sebagus apapun ide, sebagus apapun konsep, sebagus apapun bentuk desain prototipe dan lain-lain, tapi kalau nggak patuh dan nggak sesuai syarat administrasi PKM yang tahun ini, ya percuma aja. Tapi biasanya kalau administrasi ini, sebelum kita submit ke Simbel Mawadikti, itu biasanya ada review dari fakultas, setelah itu ada review dari univ, setelah itu baru disubmit ke Dikti seperti itu. Kalau teman-teman teliti dan mengikuti semua program dan acara yang ada di fakultas dan juga univ, insya Allah kalau administrasi ini bisa aman sebelum disubmit ke Dikti seperti itu. Terus yang selanjutnya itu yang nggak kalah penting itu adalah penekanan kreativitas, teknologi, keterbaruan, dan juga kemanfaatan. Mungkin ini aku lebih menekankan ke yang pertama itu urgensi dari masalahnya. Jadi kayak permasalahan yang akan teman-teman ambil itu seurgensi apa dan apakah itu benar-benar di lapangan atau di masyarakat luas itu benar-benar dialami seperti itu. Dan juga ke depannya, kalau teman-teman buat alat ini, apakah value-nya itu atau nilai tambah ke masyarakat itu apakah benar-benar ada? Jangan sampai kayak kalian buat alat, sebenarnya itu inovasinya itu bagus, cuma alatnya ini tidak mampu memberikan value yang lebih kepada customer atau kepada target sasaran yang akan menggunakan prototipe atau produk yang akan kalian buat seperti itu. Terus faktor yang nggak kalah penting juga keanggotaan tim. Keanggotaan tim ini sangat penting sekali karena dari PKMKC itu tentunya banyak yang dikerjakan. Yang pertama itu ada administrasi seperti laporan-laporan, ada pengerjaan untuk alatnya, dan juga ada pengerjaan untuk pengujian alatnya. Seperti saranku yang tadi, kalau dari kedokteran atau kesehatan itu biasanya kan nggak jauh-jauh dari alat kesehatan ya. Mungkin bisa mencari tim yang benar-benar, yang pertama itu ada anggota tim yang jago untuk mendesain, entah itu desain 2 dimensi atau desain 3D, itu ada. Yang kedua itu tim yang jago untuk membuat alatnya tersebut, atau membuat hardware atau produk hardware-nya seperti itu. Jadi keanggotaan timnya itu berimbang, ada yang dari, biasanya kalau anak kedokteran di PKMKC, itu lebih fokus ke pengujian alat dan juga administrasinya, kayak laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga di artikel ilmiah. Kemarin kebetulan dari timku yang kemarin kan ada 5 anggotanya. Kebetulan yang dari kesehatan itu aku, dari kedokteran, yang satunya dari Ayu Cetia, dari PSIK 2019, itu kami berdua benar-benar fokus di laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga di artikel ilmiahnya saat pendanaan tersebut. Saat proposal ya kita kerjain bareng-bareng, tapi saat pendanaannya itu pembagiannya seperti itu. Jadi kenapa kok keanggotaan tim ini penting? Karena untuk pelaksanaan pendanaan itu kan sangat panjang ya. Jadi merujuk ke tahun yang lalu itu kan pendanaan itu kisaran dari bulan Juni sampai bulan September, sekitar 4 sampai 5 bulan. Nah, dari 4 bulanan itu, kalau komposisi timnya itu nggak seimbang atau nggak sesuai dengan output yang ditargetkan, itu akan sangat berat sekali untuk pengerjaannya. Dan juga teamwork itu sangat penting, karena nanti pada saat pelaksanaan program, pada saat pendanaan, teamwork itu kalau kita nggak kompak dan juga saling mementingkan ego diri sendiri, itu programnya nggak bakal jalan seperti itu. Jadi kenapa kok keanggotaan tim dan juga teamwork itu penting? Karena background masing-masing itu kan ada yang jago ngomong, ada yang jago nulis di administrasi keilmiahannya, ada yang jago di desain, ada yang jago di hardware. Kalau bisa, kalau di KC ya, ini aku ngomong KC, belum tentu di skema lain bisa dipraktekkan. Tapi kalau di KC itu harus ada itu semua. Jadi ada yang pertama itu ketuanya jelas, yang memonitoring dan yang mentargetkan kita setiap berapa minggu atau setiap berapa hari itu harus ada progresan.
Terus ada yang mengerjakan administrasi, laporan-laporan, ada yang mengerjakan desain teknisnya, dan juga ada yang mengerjakan hardware-nya seperti itu. Jadi setiap anak mempunyai tanggung jawab masing-masing, di mana nanti untuk mengejar output atau luaran yang akan dikumpulkan atau yang luaran yang akan disubmit itu akan menghasilkan hasil yang maksimal dan juga optimal seperti itu. Jadi hasilnya bisa maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terus ini ada kunci sukses PKM. Kalau teman-teman mau PKM-nya sampai lanjut dari pendanaan dan juga PIMNAS sampai dapat medali, itu bisa ada beberapa faktor ini, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan juga dari institusi. Ketiga faktor ini sangatlah penting untuk melakukan kolaborasi dan bekerjasama dengan baik, sehingga pada akhirnya program PKM yang direncanakan di proposal awal itu bisa terlaksana dengan baik dan target-target atau tujuannya itu bisa tercapai semuanya. Mungkin itu aja dari aku. Semangat buat teman-teman semuanya. Semoga dari FK dan juga Fikes, dari teman-teman kesehatan dan juga kedokteran bisa banyak yang lolos dan juga banyak yang masuk ke pendanaan, PIMNAS, dan juga dapat medali. Semoga tahun ini bisa lebih baik dan tetap semangat semuanya. Mungkin sekian dari aku, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Ragil atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh mengenai PKMKI dan juga PKMKC. Mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak ada yang penasaran nih, mau tahu lebih lanjut dari apa yang sudah dipaparkan. Oke deh, kalau gitu mungkin kita bisa buka aja ya kali sesi tanya jawabnya. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan kamera, melakukan raise hand, dan menyebutkan bidang PKM yang hendak ditanyakan. Oh, ini ada pertanyaan ini dari peserta. Izin bertanya, untuk PKMKC lebih disarankan mengambil dosen pembimbing dari FK atau teknik ya Kak? Terima kasih banyak. Mungkin dari Kak Ragil ingin menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau biasanya dosen pembimbing itu mengikuti dari ketua timnya ya. Biasanya kalau ketua timnya dari FK ya, dosennya dari FK, kalau ketua timnya dari FT, kalau sepengalamanku gitu sih. Jadi mungkin dosen pembimbing itu dari fakultas mana itu nggak terlalu ngaruh signifikan, tapi sesuai dengan ketuanya aja sih kalau dari pengalaman aku yang kemarin. Cuma kalau dari KC, kalau dari dosen FK itu yang paling sering itu dan paling banyak itu dokter tarik sih. Kalau mau dari dosen pembimbing KC, dan juga beliaunya itu sangat open dan juga kalau diajak diskusi itu sangat enak gitu. Itu sih mungkin apakah sudah menjawab ya? Baik, terima kasih Kak Ragil atas jawabannya. Dari pesertanya katanya sudah terjawab Kak. Oke, berikutnya siapa lagi nih yang mau tanya tentang PKMKI dan juga PKMKC? Jarang-jarang lo ada kesempatan bisa tanya langsung sama alumni-alumni PIMNAS kayak gini. Benar banget, baik. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan kamera, lakukan raise hand, dan menyebutkan bidang PKM yang hendak ditanyakan. Ya, mungkin sambil menunggu aku boleh tanya nih. Mungkin karena tadi udah bertanya ke PKMKC ya, aku mau tanya ke PKMK ini. Mungkin saya izin bertanya, kalau semisal saat kita melakukan penelitian, kita sudah sampai ke prototipe, tapi kita tidak sampai ke pemproduksian sampai ke jumlah yang massal. Apakah kalau seperti itu masih punya peluang untuk menang ya, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab ya. Jadi kalau kayak yang disampaikan tadi,
sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, di tahap yang masih PKP 2 itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan masih prototipe di PKP 2 itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman lolos ke PIMNAS itu diusahakan udah harus siap pakai gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk produksi massal itu nggak harus yang udah diproduksi massal, tetapi, paling enggak itu udah diujikan. Jadi kalau misalkan titik beratnya dari PKMKI itu yang kemarin dibilang sama juri, lebih menitik beratkan kepada ini sebenarnya udah diuji apa belum. Jadi baik dari pengujian yang fungsional maupun pengujian yang manfaat gitu. Jadi kalau misalkan pengen peluang lolosnya lebih tinggi, diusahakan udah berupa alat yang siap pakai dan sudah diujikan gitu. Apakah menjawab ya? Oke, Kak, sangat menjawab. Terima kasih. Baik, sekali lagi, bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan kamera, melakukan raise hand, dan menyebutkan bidang PKM yang hendak ditanyakan. Oke nih, mungkin masih pada malu-malu nih ya. Aku aja lagi mungkin yang tanya. Mungkin aku mau tanya ke Kak Ragi lagi nih. Ada orang yang bilang kalau misalnya PKMKC itu benar-benar relate sama peluang menangnya itu benar-benar 100% ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Tapi misal kita ini cuma kalau kita melihat presentasi tim lain itu langsung minder itu karena teknologinya udah lebih tinggi jauh gitu. Kira-kira ada nggak caranya kayak kita itu bisa memaksimalkan produknya kita itu yang walaupun nggak secanggih teknologi tim lain gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Jason pertanyaannya. Izin jawab ya. Jadi kalau di PIMNAS yang kemarin itu sebenarnya bisa dibilang teknologi atau prototipe yang dibuat oleh timku itu nggak terlalu bagus banget dibandingkan tim-tim yang lain. Maksudnya tidak paling advance dibanding tim yang lain. Tetapi dari timku itu sudah melakukan uji fungsi dan juga sudah alatnya itu sudah berjalan sesuai dengan prinsip kerja yang ada di proposal. Jadi bisa dibilang program atau PKM ini berhasil itu yang syarat yang pertama itu sudah sesuai dengan proposal atau luaran yang ditargetkan, dan juga pengujiannya itu hasilnya itu juga selaras atau sepadan dengan apa yang ada di proposal. Seumpama misal aja kemarin kan aku mengukur kolesterol, gula darah, dan juga tekanan darah itu dengan menggunakan sensor non invasif menggunakan gelombang. Itu sensornya itu apakah sudah bekerja dengan maksimal atau sesuai dengan yang ada alat-alat di pasaran seperti itu. Dan juga bisa dibilang kalau PKMKC itu tidak hanya menitik beratkan ke kecanggihan teknologi aja, tetapi value atau nilai tambah yang diberikan alat tersebut kepada target atau sasaran masyarakat seperti itu. Apakah alat ini atau prototipe ini kelak seumpama di produksi massal itu apakah memberikan nilai tambah atau value yang lebih di masyarakat seperti itu. Kalau bisa memberikan value atau nilai tambah yang lebih, maka nilainya juga akan lebih tinggi seperti itu. Dan juga kalau di PIMNAS yaitu presentasi itu mungkin juga salah satu hal yang penting sih, kayak penyampaian dan keaktifan peserta seperti itu. Misal contoh aja kemarin itu ada peserta yang dia itu idenya itu sangat bagus sekali, dan juga penelitiannya itu sangat anti mainstream, kayak dia buat artificial jaringan atau jaringan buatan itu yang untuk mendeteksi apa gitu, aku lupa. Tapi dia itu presentasinya tuh hanya ketua timnya, tapi yang lain atau anggota tim yang lain itu nggak ikut presentasi, jadi hasil dari presentasinya tuh nggak bisa maksimal. Jadi untuk di PKM ataupun Timnas ini banyak hal yang bisa ditekankan atau banyak hal yang bisa di push atau didorong untuk bisa nilainya lebih tinggi seperti itu. Jadi bukan hanya teknologinya aja yang menjadi nilai parameter utamanya seperti itu. Mungkin untuk lebih tepatnya bisa dilihat untuk parameter-parameter penilaian di setiap tahap proposal PKP 2 dan juga PIMNAS itu ada checklist-checklistnya, bisa dimaksimalkan di setiap checklist penilaian seperti itu. Mungkin itu aja dari aku, apakah sudah menjawab?
Sangat menjawab, Kak. Terima kasih. Baik, Kak, dikarenakan waktu sesi tanya jawab telah habis, bisa kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Oke. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Ragil dan juga Kak Ritma atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri pertama dan kedua kita. Untuk yang pertama yaitu penyerahan sertifikat kepada Kak Ritma terlebih dahulu. Kepada Kak Ritma dipersilakan untuk menyiapkan pose terbaiknya, dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin. Kepada Kak Ritma, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih panitia dan juga terima kasih kepada Kak Ritma. Selanjutnya, sesi penyerahan sertifikat kepada Kak Ragil. Kepada Kak Ragil dipersilakan untuk menyiapkan pose terbaiknya dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Ragil dan Kak Ritma. Kami persilakan kepada Kak Ritma dan Kak Ragil untuk meninggalkan room Zoom apabila terdapat agenda yang lainnya. Namun kami akan sangat senang apabila kakak-kakak tetap berkenan untuk berada di room Zoom ini. Nah, oke nih Asmi. Tadi kan kita udah dengerin materi tentang PKMKI dan PKMKC nih. Sekarang kita lanjut ke materi PKM bidang apa ya? Oke, selanjutnya nih kita akan mendengarkan pemaparan mengenai PKM GFT. Mungkin bisa dibacakan dulu nih CV pemateri kita yang luar biasa ini. Boleh banget dong. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan menampilkan CV materi ya.